Coba kalian perhatikan bentuk persamaan ini atau bentuk persamaan ini. Nah, tentunya dari kedua bentuk persamaan tadi kalian sudah terbiasa menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal yang sejenisnya. Bentuk persamaan tadi adalah bentuk persamaan linear satu variabel, sedangkan untuk bentuk persamaan yang kedua tadi adalah bentuk persamaan kuadrat yang kalian sudah dapatkan di SMP. Nah, bagaimana kalau bentuk persamaan yang ini? Nah, bagaimana menyelesaikannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Sir Mansur Matematika Lebih Mudah. Pada video kali ini, Sir akan membahaskan kalian materi tentang eksponensial. Eksponensial itu sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam berbagai bidang ilmu lainnya ya. Baik itu matematika sendiri, fisika dan kimia dan lain-lain ya. Nah, seperti apa itu eksponensial? Yuk kita simak liputan berikut. Eksponensial. Nah, eksponensial ini adalah nama lain daripada bentuk perpangkatan ya. Nama lain daripada bentuk perpangkatan. Ini adalah materi yang tergolong bukan baru untuk kalian ya, sebab materi ini telah kalian dapatkan sewaktu kalian duduk di bangku SMP di kelas 9 ya. Nah, itu kalau tidak salah. Nah, tapi di sini tetap bahaskan sedikit tentang apa pengertian maupun definisi dari eksponensial itu. Pengertian dan definisi. Nah, untuk pengertian dari eksponensial adalah bentuk perpangkatan dari suatu bilangan ya. Jadi bentuk pangkat itu istilah lainnya adalah eksponensial. Itu pengertian daripada eksponensial. Nah, untuk definisi sendiri, jika A kali A kali A ini perkaliannya berulang dengan bilangan yang sama, begitu maksudnya ya. A kali A kali A kali A, seterusnya itu bisa dinyatakan A pangkat N dengan N itu adalah banyak faktornya, misalnya 5 kali 5 kali 5. Nah, disitu kan N-nya sebanyak 3 atau faktornya sebanyak 3. Maka 5 kali 5 kali 5 itu bisa dinyatakan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3. Nah, untuk A sendiri itulah dinamakan bilangan pokok atau basis. Bilangan pokok atau basis. Untuk N-nya sendiri itu disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi serulang, A itu adalah bilangan pokok, nama lainnya adalah basis. Untuk N sendiri itu adalah pangkat atau nama lainnya adalah eksponen. Nah, untuk selanjutnya sifat-sifat daripada operasi eksponensial ini. Nah, untuk sifat-sifat ini pun kalian sudah diajarkan sewaktu duduk di bangku kelas 9 SMP. Nah, tetapi kemungkinan kalian sudah lupakan ya, apalagi dengan pandemi kemarin kalian lama tidak belajar secara intensif. Nah, di sini saya berikan lagi, dicatat ya. Ini ada 10 sifat, kalian catat, nanti screenshot saja baru kalian catat. Ini ada 10 sifat. Jadi nanti kalau saya menjelaskan itu tinggal menyebutkan urutannya ya, urutannya. Ini sifat keberapa? 1 2 3 dan seterusnya. Oke. Nanti penggunaan sifat-sifat ini kita akan gunakan pada untuk menyelesaikan persamaan eksponensial nanti ya. Nah, kita masuk ke persamaan eksponensial. Mungkin waktu di SMP kalian sudah diberikan oleh guru persamaan eksponensial, tapi untuk bentuk yang sederhana. Nah, di sini kita akan belajar lebih mendalam atau lebih luas terkait dengan persamaan eksponensial. Nanti ada beberapa bentuk.
pada pertemuan kali ini kita akan khususkan membahas bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial yang bentuknya A pangkat fx sama dengan A pangkat p, dengan syarat A-nya harus lebih dari 0, berarti A-nya harus positif ya, tidak boleh negatif. Dan A-nya juga tidak boleh sama dengan 0. A ini apa sih tadi? A itu adalah basisnya atau bilangan pokoknya. Basisnya atau bilangan pokoknya. Jadi bentuk persamaan ini adalah persamaan yang memiliki basis atau bilangan pokok yang sama. Nah, kita gunakan sifat ya, jadi untuk menyelesaikannya kita gunakan sifat berikut. Mana sifatnya? Nah, jadi kalau ada persamaan eksponensial ya, yang basisnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka kita tinggal mengambil atau mengambil persamaan pangkatnya saja, yaitu fx sama dengan p. Fx sama dengan p. Kita tidak artinya kita buang untuk basisnya itu, untuk basis dan basis sama atau bilangan pokoknya itu kita abaikan kalau sudah sama bentuknya. Nah, tidak panjang lebar, kita langsung masuk pada contoh ya. Nah, di contoh pertama ini saya berikan dua nomor soal ya, yaitu untuk poin A-nya 4 pangkat X sama dengan 8 dan poin B-nya 4 pangkat X tambah 1 sama dengan 0,25. Nah, kita selesaikan. Nah, sifat yang tadi yang sebelum ini itu bisa digunakan dengan syarat pangkatnya harus sama, basisnya atau bilangan pokoknya harus sama dulu. Ya, itu bisa digunakan kalau basisnya atau bilangan pokoknya sama sudah sama, maka harus kita buat sedemikian rupa sehingga basisnya atau bilangan pokoknya itu sama. Seperti apa itu? Nah, mari kita lihat. Sini 4 pangkat X dengan 8 pangkat berapa? Nah, untuk yang ruas kiri basisnya itu 4, pangkatnya itu adalah X. Untuk ruas kanan basisnya berapa? Basisnya adalah 8. Ya, betul sekali 8. Pangkatnya tidak ada pangkatnya. Ingat, kalau bilangan yang tidak dituliskan pangkatnya itu berarti pangkatnya 1 ya, bukan berarti tidak ada. Ada, cuman tidak perlu ditulis atau tidak harus ditulis. Itu ketentuannya ya. Nah, 4 dengan 8 ya, ini ketemunya di mana agar basisnya sama atau bilangan pokoknya sama? Di 2. Karena 4 itu bisa diubah menjadi 2 pangkat 2. Sedangkan 8 bisa diubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, seperti apa itu? 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2, 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, untuk ruas kiri ya, ini bilangan berpangkat lagi. Kita gunakan sifat, kalau tidak salah itu sifat yang ketiga yang kalian catat tadi. Pangkatnya dikali masuk sehingga kita peroleh persamaan 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3. Nah, di sini kelihatan basisnya telah sama. Ya, bilangan pokoknya telah sama sehingga untuk basisnya kita abaikan. Kita tinggal mengambil pangkatnya saja, yaitu 2X sama dengan 3. 3/2 sehingga X-nya sama dengan 3/2. Oke, kita pindah ke bagian B-nya. Nah, untuk bagian B-nya sendiri sedikit berbeda dengan yang bagian A-nya tadi. Untuk bagian A-nya untuk bagian B-nya ini di ruas kanan itu bentuknya desimal. Tidak masalah, kita ubah ke bentuk biasa dulu, pecahan biasa dulu. Kemudian kita ubah ke bilangan berpangkat. Nah, inilah tujuan sifat-sifat tadi yang saya tuliskan di awal, yang ada 10 sifat itu. Penggunaannya di sini, penerapannya di sini. Nah, 0,25 ya, kalau di SD kalian mengkonversi 0,25 itu kalau kita konversi ke bentuk pecahan biasa itu kan sama dengan 25/100 ya, atau disederhanakan
1/4 ya. 0,25 kita ubah menjadi bentuk 1/4. Nah, seperti di layar. Nah, selanjutnya 1/4 itu bisa kalian cek di 10 sifat itu. 1/4 itu bisa diubah menjadi 4 pangkat negatif 1. 4 pangkat negatif 1. Nah, ini ada sifatnya tadi. Yang 1/A pangkat N itu bisa diubah menjadi A pangkat negatif N. Nah, di sini kan N-nya 1 ya. 1/4 pangkat 1 sebenarnya kan ya. Ingat kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis, itu berarti N-nya 1 negatif. Sehingga kalau kita ubah menggunakan sifat tadi, kita peroleh 4 pangkat negatif 1. Nah, di sini kita lihat basisnya telah sama, maka kita bisa gunakan sifat dengan mengambil pangkatnya saja, persamaan pangkatnya saja. Kita dapatkan X tambah 1 sama dengan negatif 1, kita pindah ruaskan untuk positif 1 di sebelah kiri, sehingga kita dapat X-nya sama dengan negatif 2. Ya, jelas ya? Oke, jelas. Gampang kan? Ya, tentunya gampang. Ini kan masih di awal-awal. Tidak juga. Kedepannya pun demikian gampang. Nah, di sini saya ingatkan untuk soalnya, perhatikan juga ya konteks soalnya atau redaksi dari soalnya. Tentukan nilai X. Nah, berarti di sini kita hanya menentukan saja nilai X-nya. Nah, karena ada nanti di soal-soal bentuk lainnya itu kita bukan disuruh menentukan nilai X, tetapi disuruh menentukan atau mencari himpunan penyelesaian. Nah, kalau seperti itu lain lagi penulisannya. Kita simak di contoh yang kedua berikut. Nah, ini contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian. Nah, di sini berarti kita harus mencari himpunan penyelesaiannya. Nanti kita tuliskan dalam bentuk himpunan ya. Ingat kalau himpunan itu wajib diletakkan di kurung kurawal dengan persamaan 1/4 pangkat X kurang 1 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3X tambah 1. Nah, di sini kelihatannya agak kompleks, tapi jangan ini dulu ya. Jangan langsung down ya. Nah, disitulah gunanya tadi saya ingatkan kembali sifat-sifat yang di awal 1 sampai 10 tadi. Nah, di sini kita harus ubah bentuknya ke bentuk persamaan yang basisnya sama ya, dengan menggunakan salah satu dari ke-10 sifat yang tadi. Nah, kita tulis kembali soalnya. Untuk ruas kiri kita ubah 1/4-nya menjadi 4 itu kan bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Kenapa sih harus kita ubah ke basis 2? Sebab yang kanan, coba kalian perhatikan yang kanan, itu basisnya 2 ya nanti kalau kita ubah ke bentuk perpangkatan pecahan. Nah, sini kita peroleh 1/4-nya menjadi 1/2 pangkat 2. Nah, untuk ruas kanan itu awalnya bentuk akar, kita ubah menjadi bentuk pecahan. Juga ada di sifat itu tadi ya, di sifat salah satu dari ke-10 sifat yang tadi. Kalian cek di situ, pangkat yang di dalam dibahagi dengan pangkat yang di luar akar itu, sehingga kita peroleh 2 pangkat 3X tambah 1/3. Selanjutnya 1/2 ininya 1/2 pangkat 2 kita ubah menjadi 2 pangkat negatif 2 seperti di layar. Kemudian dikali masuk lagi menggunakan sifat yang ketiga. Nah, di sini kita perolehlah basis yang sama. Kita peroleh bentuk di mana basisnya atau bilang pokoknya sudah sama. Sehingga untuk basis kita abaikan, kita ambil pangkatnya doang ya, pangkatnya saja. Kita peroleh persamaan negatif 2X tambah 2 sama dengan 3X tambah 1/3. Nah, selanjutnya kita kalikan kedua ruas ya. Mungkin kalau di SMP disebut itu kali silang, tiganya dikali silang ya. Tapi sebenarnya tidak ada istilah kali silang. Yang ada itu mengalikan kedua ruas dengan 3 ya, supaya nanti 3 di ruas kanan untuk penyebutnya itu hilang. Kita kalikan dengan 3 sehingga kita peroleh untuk ruas kiri
negatif 6x ditambah dengan 6 ya. 3 kali negatif 2 itu negatif 6x. 3 kali 2 6. Nah, untuk ruas kanan kalau kita kali 3 ya, tentunya 3-nya habis, bisa dicoret. Maka persamaan sederhana yang kita peroleh negatif 6x tambah 6 sama dengan 3x tambah 1. Nah, semakin lama semakin sederhana kan. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis, negatif 6x. 3x nya kita pindah ke kiri. Negatif 6x kurang 3x ya, negatif 9x ya. 6 nya kita pindah ke kanan. Negatif 6, 1 kurang 6 itu negatif 5. X negatif, X sama dengan negatif 5 per negatif 9. Negatif bahagi negatif menjadi positif, sehingga X nya adalah sama dengan 5 per 9. Oke, nah karena di sini yang ditanyakan himpunannya, maka kita harus meletakkan X ini pada kurung kurawal. Seperti apa bentuknya? Lihat. Ya, HP itu adalah singkatan dari himpunan penyelesaian. Nah, di sini ada kekeliruan sedikit ya. X apa namanya? Ini kan kalau dibaca ya, himpunan penyelesaiannya sama dengan X, di mana X sama dengan 5 per 9. X bilangan real. Nah, saya koreksi sedikit, X bilangan real itu sebenarnya tidak perlu ditulis. Cuman tadi ada kesalahan pengetikan. X sama dengan X bilangan real itu tidak perlu ditulis, sebab ini adalah persamaan. Beda nanti kalau bentuknya pertidaksamaan, maka X bilangan real itu biasanya dituliskan di akhir ya, di akhir daripada himpunan penyelesaiannya ya. Jadi untuk selanjutnya kalian sebenarnya cukup menuliskan HP sama dengan dalam kurung kurawal X, di mana X sama dengan 5 per 9. Tidak perlu X anggota realnya ya. Oke, untuk contoh kedua selesai. Kita masuk pada contoh ketiga. Nah, untuk contoh ketiga ini kita sudah masuk di sistem. Apa sih sistem itu? Sistem itu memilih bentuk yang lebih dari satu persamaan. Nah, itu sistem. Kalau hanya persamaan saja, hanya ada satu persamaan, itu belum atau tidak dikatakan sistem. Nah, bentuk soal yang ketiga ini adalah bentuknya sistem karena ada dua persamaan yang harus kita selesaikan ya. Tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan eksponensial ini. Jadi di sini kita disuruh menentukan himpunannya ya. Maka wajib nanti kita letakkan di kurung kurawal. Nah, ini ada dua persamaan, maka dia disebut sistem. Kalau hanya ada satu, tidak disebut sistem. Oke, bagaimana solusinya? Ya, perhatikan. Kita tulis kembali soalnya. Nah, untuk solusinya sebenarnya menggunakan sifat-sifat yang sebelumnya tadi. Kita sudah bahas di contoh 1 dan 2. Nah, kedua persamaan itu kita berupaya untuk menyamakan basisnya ya. Misalnya untuk persamaan yang atas, 8 pangkat X kurang 1 dengan 4 pangkat Y di ruas kanannya. Ini kita bisa ubah ke basis 2 ya. 8 dan 4 itu kita ubah ke basis 2. 8-nya menjadi 2 pangkat 3, 4-nya menjadi 2 pangkat 2. Untuk persamaan yang di bawah ya, ini ketemu di basis 3. 9 itu bisa kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, lihat. 8-nya kita setelah ubah menjadi 2 pangkat 3. 4-nya menjadi 2 pangkat 2, 9-nya menjadi 3 pangkat 2. Oke, kita kali masuk ya. Sehingga diperoleh kedua persamaan 2 pangkat 3X kurang 3 sama dengan 2 pangkat 2Y. Untuk persamaan atas, persamaan bawah 3 pangkat 2X sama dengan 3 pangkat Y tambah 3. Dikali masuk ya pangkatnya. Nah, selanjutnya karena sudah sama basisnya, kita coretlah persamaan yang basisnya telah sama. Kita tinggal mengambil persamaan daripada pangkatnya. Untuk yang atas pangkatnya 3X kurang 3 sama dengan 2Y. Untuk yang bawah 2X sama dengan Y tambah 3. Kita ubah dulu bentuknya. Kita pindah ruas. 2Y-nya kita pindah ke kiri jadi negatif 2Y sama dengan 3. 2X kurang Y-nya kita tukar ya. Y tambah 3 itu Y-nya kita pindah ke kiri. 3-nya tetap ya, tidak ditukar artinya.
Tiganya tetap di sebelah kanan, y-nya yang kita pindah ke kiri. Nah, ternyata ini membentuk persamaan linear dua variabel ya. Kalian masih ingat tentunya ya, menyelesaikan bisa menggunakan metode eliminasi substitusi gabungan ya. Nah, di sini kita samakan dulu ya. Di sini eliminasi variabel y, maka di sini harus disamakan dulu variabel y-nya. Untuk persamaan bawah kita kali dengan 2 ya. Untuk persamaan atas kita kali dengan 1. Persamaan atas dikali yang 1 tidak berubah, 3x kurang 2 sama dengan 3. Untuk yang bawah yang berubah, 2x kurang y menjadi 4x kurang 2y. Untuk kanannya menjadi 6. Kemudian kita kurang ya, karena tandanya sama. Untuk variabel y-nya kita kurang negatif 2y kurang negatif 2y kurang negatif 2y, maka habis negatif 2y-nya. 3x kurang 4x negatif x ya. 3 kurang 6 negatif 3. Kita peroleh x-nya sama dengan positif 3 ya. Negatif 3 bahagi negatif 1. X-nya 3. Nah, kita dapat x-nya, lanjut kita mencari y-nya. Nah, untuk mencari y-nya di sini ambil persamaan yang bawah ya, yang bawah yaitu 2x kurang y, karena itu yang lebih sederhana. Nah, nanti x-nya kita ganti dengan 3. 2 kali 3, kemudian kita pindah ruas nanti ya, kita gabung. 2 kali 3 6 kan ya. 6-nya, kemudian 3 yang kanan kita pindah ke kiri sehingga kita peroleh 6 kurang 3. Y-nya kita pindah ke kanan jadi positif. 6 kurang 3 itu 3, sehingga kita simpulkan y-nya berarti sama dengan 3. Oke. X dan y sudah sama. Nah, ingat ya, x dan y ini adalah pasangan terurut. Pasangan terurut. Maka nanti kalau kalian meletakkan dalam himpunan penyelesaiannya harus dikurung ya. Ini maksudnya 3,3. Ingat, kalau pasangan terurut tidak boleh tertukar ya. Seandainya tadi y-nya itu 2, maka kita peroleh 3,2 x, y. Jadi x-nya harus wajib ditulis dulu, kemudian y-nya. Seandainya tadi y-nya 2, maka kita tulisnya 3,2. Kalau kalian tulis 2,3 berarti salah ya. Oke. Ini sebenarnya penulisan penulisan sebenarnya untuk himpunan penyelesaian persamaan. Jadi tidak perlu ada x bilangan realnya tadi ya. Oke, sampai di sini paham? Ya, tentunya paham. Nah, bagaimana anak-anak? Penjelasan materi dan contoh-contoh terkait dengan eksponensial tadi ya, lebih khusus pada persamaan eksponensial. Mudah untuk dipahami bukan? Ya, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti di video-video berikutnya saya akan kembangkan ya berbagai bentuk soal yang terkait dengan persamaan eksponensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.